Diana sudah selesai belum pretesnya? Sudah, Pak. Sudah. Dapat berapa nilainya? Segitu, Pak. Kenapa? Ya, untuk pertemuan ini saya lanjutin ya. Lanjutin pertemuan keduanya gitu ya, mengenai aplikasi layar. Ada yang tahu aplikasi layar tuh kita akan apa aja nih? Tentang apa aja belajarnya? Mana kelas? Oke, pada lemes ini, capek semua ini ya. Belum sempat sarapan, Pak. Aduh, sambil sarapan kan bisa tadi. Kan mukanya nggak kelihatan ini. Tuh, sambil sarapan. Saya aja tadi ngikutin ini kuliahnya Pak Heru. Belajar lagi. Tentang apa di aplikasi layar nih sekarang? Apa sih kira-kira nih? Ya, apalagi yang berhubungan dengan kuis tadi tuh. Tentang apa tuh? Mana kelas? Oke, pada ini Protokolnya, Pak. protokolnya apa protokol apa yang kita akan pelajari? Kan protokolnya banyak tuh, ada TCP/IP, ada UDP. Apa protokolnya? TCP/IP bukan, Pak? TCP/IP bukan TCP/IP. TCP/IP ada apa? HTTP, HTTP. Nah, HTTP. Ya, HTTP itu ada di aplikasi. Kalau TCP, IP itu bukan di aplikasi layar. Ya, ada di layer yang ke bawahnya. Aplikasi layar ada di layer berapa nih? Layer nomor berapa? Ke-7, Pak. Oke, ya di nomor 7. Itu yang paling atas, yang paling berhubungan dengan user atau pengguna gitu ya. Nah, ini kalau perlu ya. Oke, jadi aplikasi layar itu berhubungan dengan user yang kita gunakan. Misalnya tadi browsing gitu ya. Nah, kalau di waktu bukan masa pandemi gitu ya, ini kalian prakteknya bikin server yang berhubungan dengan server, misalnya web server, terus DHCP server, DNS server. Nah, karena kita sekarang menggunakan virtual, jadi kita bikin servernya di virtual, tapi konsepnya sama aja seperti di aslinya. Nah, tadi ada pertanyaannya Pak Heru tuh. Udah bisa jawab ya yang tiga soal itu ya? Bisa jawab? Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Harusnya bisa sih. Itu kan review di Jarkom sebelumnya tuh tentang IP address gitu kan. Ada tuh tentang IP versi 6 kalau nggak salah soal-soalnya. Nah, sekarang di sini kita belajar untuk bikin server di Cisco Packet Tracer. Udah dibuka Cisco Packet Tracernya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, saya share screen dulu deh. Oke, udah terlihat ya screen Cisco Packet Tracer. Saya masih kosong nih. Masih belum ada apa-apa, nanti kita buat. Di yang pertama kita buat server DHCP.
Ada yang tahu DHCP itu apa kepanjangannya? Dynamic Host Control Protocol, Pak. Nah, Dynamic Host Control Protocol. Jadi untuk apa sih sebenarnya itu? Protokol untuk Berikan atau mengekstend IP otomatis, Pak. ya. Jadi dia protokol gitu ya, protokol berbasis arsitektur, ada client server untuk pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Jadi jadi IP-nya tuh secara otomatis. Jadi ada servernya, ada kliennya. Nah, yang kita buat nanti ada klien, ada servernya. Itu. Oke, kita buat aja ya. Sekalian kalian buat ya. Jadi kita buat ada switch-nya. Misalnya. Jadi kita switch. Terus ada kliennya. Kliennya kita buat PC aja dulu. Ya. Terus ada juga server. Nah, ini server yang virtual tapi fungsinya ini ada semua di dalam server. Sebelum itu kita harus koneksiin dulu ya, koneksiin kabelnya. Misalnya di server kita koneksiin pas Ethernet gitu ya, pas Ethernet yang ada di switch. Yang di PC sebagai klien juga koneksi ke pas Ethernet 02. PC 1, ini ada banyak ya, ada RS232, ada USB, ada pas Ethernet. Ada yang tahu nih RS232 ini apa nih? Port buat apa sih ini? Port konsol untuk mengkoneksikan antara PC ke perangkat Cisco untuk bisa dikonfigurasi, Pak. Ya, jadi ini konsol untuk kita konfigurasi. Sebenarnya bukan perangkat Cisco doang ya, perangkat jaringan, bisa switch gitu ya, switch atau router. Jadi kalau ini kita menggunakan fast Ethernet. Sini juga fast Ethernet. Ini kan ada konsol nih. Kalau tadi RS232 pakai konsol. Nah, kalau misalnya di laptop, kita nggak pernah tahu kan RS232. Ada yang pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak RS232? Pernah, Pak. Pernah. Oh, ini nggak kelihatan nih. RS232 itu bentuknya serial. Gitu. Kayak Punya. ini VGA. Ya, kayak VGA, hampir kayak VGA. Tapi bukan kayak VGA. VGA kan gede ya, lumayan gede ya dia. Kalau RS32 kan nggak terlalu ininya. Iya. Nah, kalau di laptop ada nggak? Kalau di laptop RS232-nya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Terus kalau kita mau konfigurasi router atau Cisco switch gimana caranya? Kita harus beli kabel converter gitu, Pak, biar supaya Ya, konverter ya, konverter RS232 USB. Jadi ke laptop yang nggak ada RS232-nya kita pakai USB gitu untuk koneksinya. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini kita namakan dulu DHCP ya. Kita pertama bikin DHCP server dulu. Oke. Nah, di sini di server ini udah keinstall semua. Dia ada di service, kan ada config untuk konfigurasi si servernya, ada IP address, ada algoritma misalnya gitu ya. Ini ada service. Nah, ini service-nya nih. Aktif semua gitu ya. Sebelumnya harus kita matikan dulu aja. Biar dia ini misalnya umpamanya ini disable dulu atau off. Ya, ini off juga. DNS kita off, syslog juga off, triple A juga off, NTP off, email di offan dulu, FTP di off, ya. Oke, udah ya. Ini ada nih. VM manajemen off aja. Oke, jadi semua servernya off. Oke, terus dicek di PC, di desktop gitu ya, IP konfigurasi. Ini kan masih statik. Kalau kita request IP address dari PC 0, ini kan nggak ada nih. Biasanya gini nih. Di Windows tuh
defaultnya itu 169, 2546, 169. Nah, ini di PC yang satunya seperti itu juga kita lihat untuk ngetes DHCP-nya ada gak gitu ya, ada gak di DHCP server yang berjalan di jaringan kita. Nah, DHCP pilot gitu ya, di sini nggak ada soalnya. Jadi Apify is being used. Terus kita buat DHCP servernya. Nanti masuk ke service DHCP, kita on kan, jalankan gitu ya. Ini ada default gateway. Nanti gateway itu yang berhubungan dengan misalnya internet, kalau kita mau koneksi internet, gateway-nya gerbang ya. Terus ada juga DNS server, nanti kita buat juga DNS server. Nah, ada star IP address-nya. Nah, sebelum ini kita setting, kita konfigurasi dulu si servernya nih ya. Servernya harus static. Jadi DHCP server itu harus dikonfigurasi secara static. Dia IP address 92.168. Kita paling yang atas saja, subnet max. Ya, ada IP address tadi sempat Pak Heru singgung. Ini IP address-nya versi 4 gitu ya, nggak kita IP versi 6-nya di sini nggak. Kita versi 4 aja yang biar dia lebih mudah terkoneksi antar perangkat gitu. Jadi ada statik, kita isi statiknya. Terus DHCP. Nah, ini star IP address-nya 1.0. Nah, ini harus kita hitung. Misalnya di jaringan yang akan dibangun itu berapa banyak server yang akan kita bikin gitu ya, jangan dari 1 sampai 0 nih, dari 1.0, karena nanti kemungkinan akan bisa jadi bentrok gitu ya. Nah, ini kita mulai aja dari misalnya 1.10 gitu. Nah, ini dia subnet max-nya 255 255 255. Ini dia kelas C. Maksimum number of user-nya jangan 255. Misalnya kita buat yang maksimum untuk dilayani sama si server ini misalnya 200 ya, 200 user. Ini full name-nya samain aja gitu ya. Ini belum ada ya. Gateway sama DNS belum ada karena kita belum buat. Kita save. Kita close. Terus lihat di PC 0. Apakah dapat tuh, tadi udah dapat ya. Yang pas DNS. Nah, ini berubah jadi 1.10 gitu ya. Karena kan tadi awalnya DHCP itu jalan dia 1.0. Itu 1.1-nya udah di server. Nah, ini juga dengan 1.3 kita rubah biar dia dapat yang baru. Nah, ini jadi 1.11 gitu. Ini DHCP-nya udah successful. Terus kita coba tes kita ping gitu ya, 1.10 ke 11. Oh, saya nggak berubah, Pak. Ya, apa? Kenapa? Saya nggak berubah yang PC-nya. Di Masih static 1.10. dulu. Oh, kamu belum berubahin yang di poolnya kali? Di poolnya udah, Pak, yang tadi jadi 200. Di atasnya, yang sini, yang di sininya, star IP address. Startnya itu dirubah jadi 1.10. Jadi jangan 1.0. Udah belum? Oke, Pak, bisa coba. Ya, karena kalau enggak di sini nanti dia ngasih juga IP server gitu. Kalau kita misalnya punya farm server, jadi kita kasih dia di 1.10.11 seperti itu. Sudah? Nah, ini tadi udah dicoba. Udah? Oke. Ini dicoba dari DHCP-nya gimana, Pak? apa? DHCP-nya. Iya, Ini iya. kelihatan nggak? Di situ kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Pakai rotek dulu. Nggak kelihatan. Ini kayak ini. Jadi yang perlu kita setting tuh di star IP address. Mulainya dari 192, 168, 110. Tapi sebelum ini di setting, kita harus konfigurasi dulu IP si server ya. Di static.
Itu IP server tuh jangan DHCP, dia harus statik biar dia IP-nya nggak berubah-berubah. Nah, kita isi dulu 192.168.1.1. Nah, itu ada di IP konfigurasi atau di config. Nah, config bisa atau di desktop misalnya kalau kita umpamanya kita di depan layarnya si servernya kan ada IP konfigurasi. Seperti ini aja udah isi dulu. Terus yang lain nggak usah dirubah, hanya dirubahnya IP address sama ya IP address sih subnet mask kan nanti diisi sendiri gitu. Mana? Sudah bisa belum? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sudah di ping, dicoba ping kiri kanan itu. Sudah, Pak. Oke. Ini ada ya. Dengan IP-nya 1.11. Coba ping 1.10-nya. Nah, berarti ada replay gitu ya. Byte time-nya 1 millisecond, TTL juga ada. Nanti di topologi ini kita sudah membuat DHCP server nih. Oke, gimana? Kalau sudah, bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Pak. Nah, server yang Iya, Pak. selanjutnya adalah FTP. Ada yang tahu kepanjangannya FTP? File transfer protokol. Ya. Nah, ini selanjutnya kita bikin file transfer protocol. Jadi ada untuk upload, download file gitu ya. Kalau kita punya server file transfer protokol ini kita bisa nyimpen kayak misalnya mentahan lah bilangnya. Setapan suatu aplikasi kalau kita punya atau kita ada di perusahaan, jadi kita nggak usah bawa flash disk. Kita tinggal download aja dari file transfer ini atau kita langsung running aja setapannya. Kan kalau kita bawa flash disk resiko ya. Install 100 komputer gitu ya, 200 komputer pakai flash disk, colok sana, wah bisa kena virus. Itu. Nah, ini di mana sama dia masuk ke service. Masuknya jangan TFTP tapi FTP-nya. Nah, seperti ini. FTP tinggal kita jalankan gitu ya. Nah, di sini udah ada user defaultnya ya, ada Cisco atau kalian bisa buat user kalian sendiri misalnya di sini saya Hengki gitu ya, passwordnya sama. Ini kalau sudah, terus ini hak aksesnya gitu. Ini kalau misalnya di add, dia pilih permissionnya. User ini bisa ngapain aja, misalnya saya adalah admin gitu ya, saya bisa write, saya bisa baca, bisa delete, bisa rename, saya bisa list semua file yang ada di server. Kalau sudah di add, nanti akan ada di sini user saya. Oke, ada ya. Oke, kalau sudah semua, kelas sudah. Sudah belum? Udah buat FTP? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, coba kita koneksi dari klien ke server. Gimana caranya? Gimana nih? Dari klien sini kita mau koneksi FTP. Ada nggak? Dari PC-nya Pak browser. Oke, browser. Sini. Terus FTP.2 FTP.2 IP address gitu ya. servernya. Garing-garing IP address servernya. Ya. Ini ada HTTP. Nah, kalau di sini dia nggak mau. Kalau di sini browsernya ini hanya menjalankan protokolnya HTTP. Jadi browser itu untuk HTTP. Kalau yang di kenyataannya bisa aja gitu ya, tampil FTP-nya. Selain pakai browser, pakai apa lagi? Ada nggak di sini? Pakai apa kelas? Ada yang bisa pakai sini terminal atau command from. Ini sintaknya FTP. FTP 92 bisa nggak? Nah, jadi sintaknya FTP spasi nomor servernya. Dia akan koneksi gitu ya. FTP username-nya.
Username yang tadi sudah kita buat. Oke, username oke, ini password gitu ya. Udah login. Kita login FTP ke server. Ini udah masuk nih ya ke server. Terus apa aja sintaknya? Ini bisa kita pakai tanda tanya. Sintaknya tuh bisa di-zoom CD. sedikit ya, Pak? Apa? Di zoom Nggak kelihatan ya? Iya, yang hitam-hitamnya itu. Itu Ini. Kelihatan nggak? Ini udah paling cool nih. Bisa kelihatan nggak? Tetap aja kecil Pak tulisannya. Kelihatan, Itu kelihatan, Pak. kecil. Kelihatan Kelihatan. udah. Baca. Kalian bisa cobain ya. Misalnya FTP udah masuk semua. Sudah? Udah, Pak. Oke, kan ada tuh ya FTP, ada tanda gitu ya. Besar gitu ya. Terus ada kalian bisa ketik tanda tanya aja. Tanda tanya di enter. Nanti akan ada sintak yang bisa kalian gunakan nih. Di sini semua. Ada CD, delete, dir, get, help, passive, put, pwd, ada quit, ada rename. Misalnya kita coba sintaknya dir deh gitu ya. Dir. Nah, ini kayak seperti di Windows, dir, di command Windows. Directory, jadi FTP directory karena tadi kita punya akses di list ya. Bisa ngelis jadi ada kelihatan gitu ya. Ini ada yang ada di server ini ya, ada 32 file. Gitu, ini ada 32 file. Ini bisa kita rename misalnya gitu ya. Nah, ini misalnya gini. Ini saya quit dulu. Quit, kita pindah ke C ya. Berarti kita di drive-nya si klien. Ini kita dir. Nah, ini contohnya di klien itu ada sample file txt. Nah, terus kita FTP. FTP lagi. Name. Kita coba mau upload gitu ya. Nah, di sini. Kan ada sintaknya tuh. Put. Nanti put. Sample file txt. Nah, ini kita udah transfer ke server. Caranya mana lihatnya kalau udah sampai di server, kita dir lagi. Nah, ini ada masuk nih. Kelihatan ya? Sample file .txt udah masuk ke dalam server. Mana? Sudah coba? Sudah dicoba sintaknya? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Coba di apa nih? Soalnya di delete deh. Bisa gak delete? Delete yang tadi. Abang lagi kuliah. Delete sample file txt. Bisa gak? Deleting. File sampel sukses. Berarti sudah dibuang file si sampel filenya ya. Kita lihat dulu lagi, biar lagi. Tadi hilang kan? Gitu. Ini hati-hati sekali nih ketika kalian dapat akses ke server FTP, terus kalian bisa upload, bisa delete, itu hati-hati sekali karena kemungkinan ada file-file yang penting yang di server itu kalau kalian ini apa ya, kalian buang gitu ya, udah nanti servernya jadi bermasalah. Gitu. Nah, ini udah jelas, FTP udah jelas? Mana kelas? Udah jelas belum FTP? Pak, untuk file transfernya itu ada maksimumnya nggak sih, Pak? Maksimum apa? Maksimum besarannya? Iya. Enggak sih, nggak ada maksimumnya. Gitu. Terima kasih, Pak. Karena ya, karena biasanya yang kita taruh di FTP server itu kan file-file besar biasanya. Misalnya setapan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oh, nggak ada. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutin nih materinya. Tadi sudah FTP ya, sudah kita coba upload. Kita sudah delete. Jadi kita coba ngirim gitu ya ke servernya. Sekarang kita coba HTTP. Kemarin sudah sempat dibahas ya HTTP, tersinggung sedikit. Ini kita
sama. Berarti di sini tambahin, kita tambahin TP, HTTP gitu ya. HTTP server. Berarti syaratnya kalau di HTTP server apa yang harus kita install di sini? Apa yang harus diinstal kalau Servisnya Pak. apanya? Servernya. Kalau di Cisco, servisnya Aha. kita aktifin Pak. Tapi kalau di dunia nyata, web servernya Pak, maksudnya diinstal. Web servernya apa sih? Web server yang digunakan apa biasanya? Web servernya apa yang biasa digunakan? Gimana tuh, Mas? Kalau kita mau mengaktifkan, kalau di Cisco kan udah ada web servernya, tinggal mengenablekan. Tapi kalau kita punya server Iya. ini, kalau punya server gitu, mau kita Yang jadiin web aslinya server. gitu Pak. Iya, yang aslinya Yang nih. aslinya. Oh, harus itu diinstal apa? Diinstal Apache. Apache. Nginx. Ya, Apache atau Nginx ya, Nginx. Nginx ya. Iya. Ya, begitu. Atau ada juga yang berbasisnya Windows. IIS. Iya Pak, IIS. Nah, si IIS gitu. Nah, kalau di sini kan karena udah disiapin nih pakai HTTP. Jadi HTTP-nya udah on aja. Kita on, tinggal on, ini tinggal on gitu ya. Maka dia sudah jadi namanya web server. Gitu. Nah, di sini caranya kita pakai browser tadi. Browser ini kita akses IP-nya. Nah, nggak ada ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini sebenarnya. Ini. Nah ini, ya. Kelihatan ya? Jadi ada seperti ini, tampilannya ada 2. Nah, ini copyright, dia copyright gitu ya. Nanti ada image, ada index, nah, sini bisa diedit di sana. Nah ini dia. Kalau indeks ini yang diambil pertama kali, indeks itu HTML. Ini nih, dia ada welcome to Cisco. Kalian udah pernah belajar ya? Sintak HTML udah pernah kan? Udah pernah? Lagi belajar Pak. Oh, lagi belajar semester 5 HTML. Iya web. Di web, Pak. Oh, Baru ya. mulai, Pak. Berarti pakai bahasa PHP gitu ya? Masih HTML sama CSS Pak. Oke deh, pas berarti ya. Karena nanti ada tugasnya. Tugasnya nanti kalian bikin website-nya di sini ya. Di sini. Wow. Oh wow sih. Jadi kalian masukin sintak HTML. Jadi yang dipakai tulisan ini kenalnya HTML. Kayak gini HTML, center, HR, P, BR ini kelihatan semua. Jadi nanti kalian bikin di sini website indeks utamanya itu adalah profile kalian ya. Bikin. Coba bisa masukin nggak? Bisa bikin nggak profile di sini? Dan ada linknya. Kayak misalnya ini Bebas kan, small Pak? page. Profile kalian ya. Bebas sih profile, tapi profile kalian tentang kalian, hobinya apa segala macem gitu ya nantinya. Ya sebetulnya Baik, bisa Pak. masukin image gitu di sini. Gitu, bisa ada image ini dia. Gitu. Itu berarti sudah kita coba untuk sebagai web server. Ada pertanyaan? Itu bisa bikin kelas-kelas juga Pak. Kelas apa? Kan kalau di web bisa bikin kayak kelas-kelas gitu kan Pak. Itu di sini bisa bikin pakai kelas-kelas gitu juga maksudnya. Selama CSS. itu CSS. Iya, kayak semacam gitu-gitunya. Kayak sih CSS nggak keangkat deh, nggak bisa deh. Nggak tahu deh, coba. Yang saya coba sih udah HTML. HTML dia pasti universal kan ya. Gitu. HTML kan universal. Otomatis yang meskipun simulator aja dia bisa mengenali sintak-sintak HTML gitu. Coba kamu masukin aja nanti kelas-kelasnya gitu, CSS-nya bisa nggak baca? Tuh. Oke Pak. Ya. Ada lagi pertanyaannya?
Kalau tidak ada, lanjut lagi nih. Tadi udah nih. Banyak nih soalnya. Ada HTTP udah, PHP, FTP, HTTP udah ya, udah 3 server. Terus DNS tadi. Apa sih DNS? DNS apa panjangannya? Domain name server. Nah, domain name server. Buat apa sih domain name server tuh fungsinya? Buat apa? Buat nerjemahin dari alamat web yang human readable jadi IP address. Ya, jadi yang dari alamat ke IP address karena si komputer itu kenalnya IP bukan alamat. Gitu ya. Nah, kita buat di sini masuknya DNS. Nah, kalau di sini enak lah tinggal on off doang gitu ya. Aslinya kita harus install dulu konfigurasi, masuk DNS konfigurasi. Nah, konfigurasinya seperti ini. Ada name-nya gitu ya. Tipenya ada record nih, ada CNAME, ada SOA, NS record. Ini bisa kalian cari ininya kegunaannya ya. Nah, kita misalnya buat namanya. Gitu ya tadi. Misalnya saya bikin name-nya .upnpj lah. Tipenya record. Addressnya ini adalah IP-nya di server. Ya. Harus di-select atau di-add dulu nih. Nah, name-nya ini www.upnpj.ac.id. Sudah ya, sudah jadi ya. DNS servernya udah jadi. Terus pertanyaannya apakah kita bisa langsung koneksi ini lewat browser? Tadi kan kita pakai IP ya. Oke, ini bisa. Terus apakah bisa diakses pakai nama? Mana? Bisa nggak kira-kira pakai nama? Bisa nggak? Bisa pakai nama? Pak, Ya. saya error di resource record, Pak. Nah, Pakai tracer mobile. errornya recordnya di Itu server. resource recordnya nggak bisa kepilih di pakai tracer mobile. Iya. Yang ininya tipe recordnya. Coba di mobile kompatibel gak maksudnya untuk bikin DNS ya? Mungkin nggak pas di tipenya, di tipe recordnya. Namanya udah, tipenya udah, sama addressnya ini harus si servernya ya. Bisa gak nih? Nah, ini ternyata nggak bisa ya. Kenapa dia nggak bisa? Nggak bisa akses ke, kita kasih nama OpenPJ.ID. Kenapa? Jana, ada yang bisa jawab? Kenapa dia nggak bisa? Pak, share screen lagi, Pak. Emang screen-nya mati ya? Tadi keganti sama Holly. Oh, Ini Pak, kan tadi yang kita setting itu record ya Pak tipenya ya. record ya. Bentar. Nah untuk terus? ibaratnya kita mau panggil secara domain itu kita juga harus nambahin list lagi Pak, yaitu CNAME. Nah itu nanti CNAME. hostname gitu. CNAME di mana? CNAME-nya. Tipenya CNAME. Terus kita tambahin ini. hostname. Nah, Di sini harus ditambahin. Ini. iya. Nah kita itu atur hostname-nya di situ Pak. Itu seingat saya begitu Pak. Gini. Belum Seperti ini. Gini, jadi ada tipenya record, CNAME. Ya. Ini bisa nih. Kalau udah seperti ini bisa. Bisa gak nih? Dicoba. www.pj. Belum bisa juga sepertinya. Yang bisa bantu? Kenapa nih? Tambahin Nggak bisa nih. soalnya kali, Pak.
Yang Pakai tambahin semuanya. kali. Soal pakai semua cuma. Aduh, semua nih beneran. Aduh. Inem udah, record udah, Kesoa. Oh, ada lagi tuh. So banyak ini primary server name, mailbox, minimum TTL tuh. Ini udah kemana-mana nih masalahnya. Itu MS record dan server. Intinya sebenarnya bukan ke CNAME-nya. CNAME-nya ada kegunaannya gitu ya. Ini canonical name. Iya, biasanya digunakan untuk si email gitu ya. Kalau kita punya email nanti. Ntar dulu, ini kita buang dulu deh. Remove. Jadi ini aja dulu record. Jadi namanya itu OpenVGA CID. Addressnya itu 192.168.131. Kenapa dia nggak bisa di klien? Jadi sebenarnya server itu udah selesai gitu ya, udah konfigurasi udah oke. Tinggal di klien sebenarnya. Di sini kita lihat IP konfigurasi. Sini. Ada yang kurang nggak? Di IP konfigurasi. Mana? DNS-nya masih 0, Pak. Nah, DNS-nya masih 0. Itu harus ganti. Gimana gantinya? Ganti gimana? Bikin ke static. Bikin statik. Bikin di sini. Bikin statik. Ya, Manual. manual jadinya kita isiin. Ada lagi yang lain? Saya masa kalau manual nanti berarti ketika kalian ada 200 atau 500 komputer, kalian harus setting tuh di HCP-nya. Terus kalau ada Setting perubahan, itunya Pak, apa? setting service DHCP-nya Pak, untuk DNS IP-nya itu diatur. Di server. Di server ya. Ya DNS servernya. Nah, kan tadi ada ya, sini nih. Nih. Nah, sini. Jadi di DHCP kita tambahin. Jadi selain untuk ngasih IP, dia juga ngasih namanya DNS server. Itu kalau udah, kan belum berubah. Coba. Oh, ini belum mau juga ini. Oh, enggak deh. Oh, kita ubah dulu deh. Oh, ini masih belum. Udah bisa, Oh, Pak? oh tadi belum saya simpen, maaf. Iya, belum saya simpen ini. Nah, ini ada baru masuk kan? Iya. Ini ya. Tunggu sebentar dulu ya.
Oke, maaf ya. Lanjutin ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa? Kelas sudah bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi itu ya penyebabnya. Jadi di kliennya itu nggak masuk. Kalau sudah masuk berarti dia bisa dihubungkan. Berarti masuk ini ya. Ya, nanti untuk tugasnya kalian bikin aja namanya sendiri, nama kalian sendiri gitu, pakai dot apa gitu ya, kom atau apa. Oke, sudah itu untuk ke DNS itu udah ada 4 server ya. Kita lanjutin lagi nih. Kalau itu kita lanjutin sekarang masuk ke email. Kalau udah bikin email server. Sudah berarti email mail server. Ini dari dasar ya, dari awal gitu ya, TP, DHCP, FTP, HTTP, DNS, mail server. Sama mail server juga kita aktifkan aja mail servernya. Ada mail server ini ada tiga protokol yang digunakan. Ada SMTP. Apa panjangannya dari SMTP? Simple Mail Transfer Protocol, Pak. Simple Mail Transfer Protocol. Buat apa tuh Simple Mail Transfer Protocol? Untuk kirim email gitu ya. Pasti Simple Mail. Ya, salah satu protokol buat kirim email. Ya, kalau POP3? Tipe email apa nih, Pak? Hah? Apa? Ada apa tadi? POP3? Steven? POP3. Jenis emailnya, Pak? Jenis protokol emailnya? Iya, panjangannya apa panjangannya? Jenisnya? Post Office Protocol, Pak. Post Office Protocol. Untuk tujuannya untuk mendownload isi email dari server, Pak. Nah, jadi kita bisa download server email dari server. Kalau yang sekarang kita gunakan itu kan webmail ya, harus koneksi ke internet. Kalian pernah nggak pakai misalnya apa ya, Outlook gitu, pernah pakai nggak pakai Outlook, kayak Thunderbird, pernah pakai nggak? Jadi Outlook kita ngecek email tanpa harus koneksi internet kan? Itu. Iya. Jadi Pernah. Seperti itu. Jadi itu pakai POP3, Post Office Protocol. Kalau sekarang semua email harus koneksi ke internet kan? Kalau nggak ada internet kita nggak bisa cek email kan? Iya. Gitu. Nah, itu kalau yang sebelumnya kita bisa download dulu tuh email yang ada di inbox, taruh di hard disk, kita baca kapan-kapan bisa kita baca tanpa harus koneksi internet. Itu lebih hemat kuota. Misalnya dulu ya, kalau sekarang mah kuota udah berlimpah. Nah, ini kita sudah aktifkan, gitu ya. Nah, terus kita buat nama domainnya, nama DNS-nya nanti kita bikin dulu. Nih, misalnya kita mau domainnya mail gitu ya, mail biasanya kan depannya mail ya, mail. Set usernya, saya passwordnya, add salah 2 user, nanti kita coba untuk saling kiriman ya, kiriman user yang ada di mail OpenVG ACID. Oke, kalau sudah bisa kita kirim nggak kira-kira nih email langsung dari di kliennya? Dari sini bisa langsung kirim nggak? Gimana? Ini adanya kita pakai ini nih, email your name misalnya. PNVG ID incomingnya, server emailnya
outgoingnya juga. Logonnya, passwordnya. Save. Ada di PC 0 misalnya ya. Tadi yang kita pakai yang Hengki. Nah, yang di sini kita pakai yang Bayu. Yuk mainnya. Itu pen apa? Mail deh. Mail salah tadi. Sebenarnya juga ganti. Tadi kita ganti ini ya, coming-nya. Ya. Dan coba kita kirim, mau nggak dia? Yes. Kirim. Coba kirim, masuk nggak? Mail server sukses sending lah tadi ya. Dilihat nih. Terus ini kan PC 0, PC satunya. Kita lihat yang retrieve. Nah, udah nih. Oke kan, coba kirim. Kita replay. Biar kelihatan dua. Kita replay. Diterima. At email PNVJ-ID send. Sukses sending. Di sini retrieve. Nah, ini dari yang sini ya. Dari PC satunya. Oke, diterima. Kiriman diterima maksudnya ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Sudah kita simulasikan tuh. Kirim email, terima email. Mana kelas? Pertanyaan? Saya kok nggak ada Pak di receive-nya Pak. Ada dong. Nyampe gak? Nyampe gak? Saya dikirim dari satu ke yang ini, yang satu lagi. Dia di mana sih Pak? Di receive ya? Di retrieve ya. Kalau yang tadi kan ngirim di Compose. Nggak ada, saya keluar Pak. Enggak, send-nya sukses gak? Tunggu sebentar Pak. Harus ada send sukses. Berarti kalau enggak, berarti dia nggak tahu kalau Nggak ada tulisannya Pak. Ya berarti salah dong. Ada yang salah. Kenapa tuh? Dia nggak dapet. Konfigurasinya udah bener belum? Yang tadi, yang di mailnya ini. Domainnya Domainnya. mail servernya sama kan Pak ininya? Apanya? Mail servernya, DNS-nya. Sama. Karena kan kita adanya di sini, di mail.openvj.id. Oke, sebentar Pak. Dicoba. Yang lain gimana yang lain? Sudah oke? Sudah bisa kiriman email? Kelas gimana? Yang lainnya? Pak, saya SMTP Authentication Failure, Pak. Autentikasinya failure. Berarti ada salah dong username passwordnya. Username passwordnya. SMTP-nya. Sebentar, Pak. Incoming mail servernya sama outgoing sama Pak. Yang apa? Incoming sama outgoing. Iya. Sama, servernya sama. Satu server kita pakai. Ya di sini berarti ya, yang dikonfigurasi. Nih. Server kan soalnya, server si mail servernya sama. Yang incoming juga dari dia, outgoingnya dari dia juga. Satu server aja. Ini salahnya di sini doang sih, di konfigurasi mail. Your name-nya itu bebas, email address-nya harus yang sudah terdaftar. Maksudnya terdaftar adalah terdaftar yang ada di sini, di servernya, di server emailnya ini.
Gitu ya, karena tadi kita udah daftar ini user setup, user password. Nah, berarti ini email address-nya harus sesuai nih, jangan salah nih. Dan domainnya juga harus sama. Domainnya harus ada @mail.pjacid sesuai dengan domain name-nya. Nah, ini dia udah merecord domain name-nya gitu ya. Karena kebetulan DNS-nya itu masih satu server. Nah, kalau DNS-nya berpisah, ya harus dikasih tahu ke DNS ya. Gitu. Server mailnya itu ada di IP berapa? Ini karena kebetulan kan semua satu server. Ya, waktu sempat kita di Jarkom kan ada tuh server yang semuanya jadi satu gitu ya. HTTP sendiri satu server gitu ya, maksudnya sendiri semua digabungin jadi satu gitu ya, satu server. DHCP juga satu server. Itu nggak terpisah mereka, jadi masih dalam satu server yang sama. Sudah? Ya nah? Udah bisa kelihatan. Untuk coba kirim emailnya ya. Ini masih yang ada di sini aja, belum bisa lintas paket tracer. Tuh. Tapi di sini sudah mensimulasikan kalau kita udah bisa konfigurasi untuk si mail server. Ini kalau ini di servernya. Mana sudah? Kalau domain name configure at server is not correct apa, Pak? Kenapa? Domain name-nya server is not correct. Domain name-nya is not correct. Ya. Di servernya? Iya. Nggak ada hubungannya. Kok incorrect dia? Di sini ya salah domain name-nya. Iya. Coba dibersihin dulu lagi deh, dibuang lagi. Ada yang berhasil di sini? Yang berhasil nggak? Coba yang berhasil di screen sharing deh, coba. Yang berhasil. Yang berhasil mail servernya. Mana? Ini dari 23 orang nih, ada yang berhasil nggak mail server? Masih error, Pak. Ayo. Sudah, Pak. Sudah. Dwi, coba di-share screen. Siapa aja nih, coba. Yang lain, ada yang lain? Tuh, ya ada minta tuh, ada minta duit tuh gimana tuh? Mana tadi? Udah masuk belum, Pak? Ya, udah kelihatan. Kelihatan tadi. Terus hilang lagi dia. Nah, ya. Oke. Terus kirim email. Terus yang terimanya, sendernya. Ya, ada terimanya. Kirim balik coba, ada replay. Oke, di chiefnya. Nah, oke. Oke, yang lain. Oke, sip. Gue udah bisa tuh. Mana lagi nih? Nah, yang lain. Mana? Ruli, mana Ruli? Jaga Rul. Belum, Pak. Belum berhasil, Pak. Oh, belum berhasil. Sampai berhasil ini. Iya, lagi dicoba, Pak. Oke. Sudah ada lagi? Siapa lagi nih? Dimas sama Dimas? Ini nggak ada pengaruhnya sama hokian ini. Gimana Dimas? Bisa? Masih error. Masih error coba. Mana lagi? Sabila bisa Sabila? Sabila? Mana dia? Orangnya nggak ada nih. Masih gagal, Pak. Masih gagal. Di SMTV configure failure.
Kayak SNTP nggak ada yang harus di Itu emailnya sama namanya. Kalau SMTP failure tadi, saya juga begitu. Nama sama emailnya sama. Jadi kayak namanya Dwi, habis itu emailnya dwi@mail.pnpj.ac.id. Saya masih not correct, Pak. Oh, begitu. Oke, terima kasih ya. Oke tuh. Ayo Iya, coba sama-sama. sharing lagi yang lain. Masih error mana lagi? Saya not correct, Pak. Kenapa? Not correct. Not correct. Not correct apa not correct? Coba dilihat screen-nya. Stefan. Mana Stephen? Sebentar, Pak. Ayo coba dah. Apa nih masalahnya di mana gitu? Belajar server emang kadang-kadang kalau di aslinya ya ini di virtual gitu kan. Kalau di aslinya itu harus butuh tahu troubleshooting seperti ini. Ini salah di mana, kurang di mana, apa salah konfigurasi. Itu biasanya sih itu aja. Oke, domain udah. Udah kelihatan, Pak. Udah. Email kan ini kan, Pak, domainnya. Ya. Oke. Terus user saya masukin kan ada 2. Oke, ya, udah ke kliennya Reset. sekarang. Di PC 1. Di config-nya mana? Config-nya dulu. Config-nya dulu. PC 0 konfigurasi. Ya. Ini nama saya. Stephen. Passwordnya sama, bener? Iya. Ini panjang banget itu. Itu Stephen itu Marcelino usernya, kalau beda-beda balik-balik. Berarti harus sama dulu, Pak. Iya emang itu kan yang logon yang punya si mailbox. Masa kamu punyanya siapa email addressnya ini tapi usernya sono gitu, sama aja salah. Coba saya tes, Pak. Coba dites. Ini Stephen dari Marcelino berarti. Itu Marcelino. Ini Stephen punyanya. Nah, itu ke Marcelino dia. Nah, add-nya. Add. Marcel, itu Marcel, ini Marcelino. Itu beneran ya? Emailnya kan, Pak. Itu ngaco username-nya tuh. Username bener, Pak. Username-nya harus emailnya sama dengan username-nya. Kalau Marcel itu emailnya, email address-nya itu nama usernya. Nah, Sebentar, coba saya save. Marcelino. Itu jangan salah-salah. Nah, coba send moga ada gak itunya? Apa ini, Pak? Autentikasi, berarti kamu di servernya salah. Lihat deh. Tadi akunnya. Lihat. Nah, Marcel kan bukan Marcelino. Ini mana sih? Oke, Pak. Saya coba, Pak. Inkonsisten ini. Oke, coba yang lain gimana? Ayo, coba di share screen yang berhasil mana, yang enggak kenapa? Itu jangan diem-diem aja loh. Ini, aduh udah jauh diem-diem aja nggak ngerti ya udah saya. Gitu. Masih agak-agak ngebug, gak masuk pesannya. Oh masih loading, masih jauh kali jalannya. Empty semua inbox. Udah Belumnya. Sudah bisa, Pak. Oke, udah bisa. Terus yang mana lagi? Sudah, Pak. Oke. Ini harus di satu-satu ini ditanyain ini. Dimas bisa. Aman, Pak. Aman. Oh, bener ya, bisa ya? Oke. Bisa. Tiara mana Tiara nih? Saya masih bermasalah di DNS-nya, Pak. DNS, coba share screen-nya. Coba. Gak bisa share screen, Pak. Saya beda device. Beda device. Iya, saya Google Meet-nya pakai HP, Pak. Google itu kayak HP. Oh. Susah kelihatan nih kita ya, nggak bisa lihat. Gimana? Ini Pak, saya DNS di packet tracer mobile-nya nggak bisa dipasang-pasang, Pak. Berarti belum kompatibel kali ya di mobile ya? Saya belum nyoba soalnya untuk ini dicoba di mobile gitu. Mobile, karena kan ini baru nih. Kalau bisa pakai laptop lah. Ya. Saya mau nanya, Pak, tadi kok yang perbedaan nama sama username kok bisa mengganggu itu ya, Pak? Ya iyalah, itu kan ibarat gini, kamu punya alamat rumah.
nama nama kamu. Ya alamat emailnya harus nama kamu juga, harus sesuai dengan nama yang tadi gitu, nama rumahnya. Harus sesuai dengan nama username yang password di bawah itu. Benar, iya, iya. Jadi kalau kita punya ibarat gini, kita punya email di Google, itu sebenarnya kita ada akun gitu tuh, akun user kita sebenarnya bisa. Tapi yang dikasih sama dia hanya emailnya doang. Ya kalau misalnya pengguna Linux ya udah biasa lah. Kalau kita ada add user gitu ya, add user otomatis user tersebut punya email di server itu. Gitu. Kalau server itu jadiin mail server, otomatis. Terima kasih. Oke. Yang lain siapa nih? Anak mana anak? Nabila. Masih bermasalah di DNS, Pak. Bentar, Pak. DNS. Saya mau tanya, Pak. Ya. Ini kenapa ya, Pak? Main delivery subsystem, verifikasi failure, Pak. Kenapa dia ada di sini nggak? Yang ini, Pak. Kontak apa tuh, tipe multi alternatif. Yes. Nggak nyampe. Nyampe, Pak, yang atas tuh. Tapi yang bawahnya yang satu ada. Di replay coba yang itu, dan dari Stephen tuh di replay deh, yang di PC1. PC1. Ini replay, Pak. Replay coba, kirim balik lagi. Udah ditulis. Oh, udah, Pak. Itu. Nah, itu udah masuk. Di Oke, awal-awal makasih, doang Pak. dia. Iya, di awal-awal doang dia untuk mendeteksinya. Oke. Ada lagi. Siti Anissa, gimana? Lagi Halo? proses, Pak. Proses apa? Proses apa? Masih error. Masih error. Error di mana? Coba share screen. Ayo, jangan ntar nggak ngerti. Coba lihat, bisa nggak share screen-nya? Lagi nggak bisa share screen, Pak. Errornya di bagian apa tadi? Kan yang penting ini nih. Saya share screen lagi deh. Saya juga masih bingung, Pak. Soalnya ini koneksinya lambat. Koneksi internetnya Iya, pakai apa, PC, laptop? iya pakai laptop. Pakai laptop. Suara saya putus-putus di sana. Jadi kayak lambat gitu loh, Pak. Oh, komputernya kali ya? Komputernya dilihat task manager ya, ada gak program yang lagi running? Kamu buka-buka yang lain nggak? Enggak sih, Pak. Itu ya kemarin sih, hati-hati ada trojan atau apa gitu ya, ketika kita koneksi internet, trojannya mulai aktif gitu. Jadi makan resource. Itu hati-hati. Coba dilihat task manager aja, mana program yang menghabiskan CPU atau RAM-nya. Nah, itu di-kill aja kalau nggak perlu. Kalau menurut kamu nggak. Google Chrome, Pak, biasanya gede, Pak. Nah, Google Chrome itu karena kita buka banyak tab biasanya kan? Iya, Pak. Iya, jangan terlalu banyak tabnya ini buka. Kalau Ya. di-kill, meet-nya mati, Pak. Kalau di apa? Kalau Google Chrome di-kill, meet-nya mati. Iya, mati. Ya, jangan di-kill. Maksudnya di tab yang aktif itu meet aja. Yang lain-lain nggak usah dibuka. Kayak apa, Google apa, Chrome apa, pencariannya segala macam. Tab-tabnya cuma satu aja, satu tab. Karena kan default Google Chrome ketika belum buka tab aja dia udah banyak tuh. Sekitar 5 apa berapa. Gitu. Coba dilihat tuh Siti Anissa. Rena gimana, Rena? Udah bisa? Bisa, Pak. Bisa ngirim? Bisa. Bisa, oke. Mana lagi nih? Bapak, Ya, mohon maaf Pak, ya. saya baru balik dari toilet. Terus saya begini Pak. Mana? Coba saya Share. Coba share. Udah belum Pak? Udah, oke. Kan gini Pak, masa saya begini Pak? Atas
atasnya atasin. Di Scroll atas. ke atas itu. Oh iya. Atas ya. Ah. Ya, masih atasnya masih ada. Di Iya, bawah jangan itu belum bisik. Yang server information Oke, jangan terima kasih. Terima kasih Pak. Saya coba Udah. dulu. Udah belum? Saya coba dulu bentar Pak. Oke. Ya, dicoba dulu. Di atasnya belum ada. kayak gitu. Bawah. Jebakan, Pak. Jebakan. Itu jebakan apa, Batman? Enggak, kadang-kadang nggak kelihatan, Pak. Saya tadi juga hampir nulis di situ, Pak. Oh, nulis di situ. Janganlah. Soalnya layarnya kiri kanan ikutin tutorial Bapak tadi. Jadi dua layar ya? Nggak dua layar jadi kecil, Pak. Nggak kelihatan ada itunya scrollnya. Iya, paling enak punya layar tambahan. Extend. Kayak layar tambahan aja. Ke monitor lagi. Nah, udah belum nih? Mayoritas sudah belum? Coba di... Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. DNS server di servernya sama di PC-nya kok saya nggak mau nyambung ya, Pak? Di PC-nya masih 0000, Pak. Di PC-nya? Oh, berarti Enggak, di DNS. pindahin dari statik ke itunya. Ke apa? Di refresh dulu. Dinamik. Iya, dari dinamik pindah ke statik dulu, ntar pindahin lagi. Ya. Oke, dicoba dulu. Atau dicek di DNS servernya, di servernya malah ya. Itu kemungkinan belum kesimpan. Kayak tadi saya tuh. Jadi kita ada isi di DNS-nya, di service ya, service DNS. Itu kan harusnya ada di DNS-nya, di DHCP-nya maksudnya. Di DHCP, service DHCP kan tuh ada tuh DNS server, isi. Nggak cuma ngisi tapi di save, ditambahin. Kalau cuma di situ doang, di kotaknya gitu, tapi nggak kita save, dia nggak nyimpen, masih yang lama, DNS server masih 0. Tadi kayak ini nih misalnya nih, saya Masih belum berubah, Pak. belum berubah, jadi di kliennya masih 00 ya. Heeh. Kita dulu nih sini nih, biasanya masalah di sini. Dulu saya ini dulu. Nih, kelihatan ya. Nah, ini sini ya. Ini di DHCP. Nah, di sini nih. Kelihatan nggak? Ini di sini. Di sini nih biasanya masih 0. Ini nih. Nah, ini karena kita save nih kan biasanya awalnya gini nih. Ini harus diisi 92. Oh ya udah, Pak. Udah. Kenapa? Iya. Belum diisi, Pak. Ya kan masih 0 ya. Iya. Itu. Nah, kalau udah si klien bisa otomatis dapat kok. Jadi harus kita statik baru ke dinamikin nanti dapat. Tadi masih 0, sama kayak tadi kondisi saya. Terus udah bisa yang mail server udah. Lagi dicoba dulu, Pak. Silakan dicoba. Mana lagi nih yang lain? Oh, udah oke semua. Masih bug nih. Kalau masih bug, harus diaktifin DNS. DNS-nya kan bisa 2 ya. Tadi ada DNS yang di DNS atau dia DNS-nya dari email. Email kan tadi kita set bikin domainnya, domain sendiri. Atau mau ditambahkan di DNS server boleh. Dia pakai ini CNAME. Gimana? Pas sudah? Oke, ini ada tugas ya, tugasnya. Oke, ini untuk yang tugas hari ini. Saya share dulu. Udah ya, kelihatan? Kelihatan tugasnya? Kelihatan, Pak. Oke, itu tugasnya. Jadi sama yang tadi, tapi bedanya dia udah di extend gitu ya, diperluas. Servernya jadi ada 3.
Dan kalau tadi kan satu server, gitu ya. Ini ada 3 server. Dan server yang di lokal ibaratnya gitu ya, di lokal area itu ada DHCP server aja. Nah, untuk di DNS, HTTP, FTP itu ada di server yang atas tuh yang 2.1. Oh, jadi ada dua bagian, bagian LAN sama bagian internet. Nah, mail server itu ada di 2.2. Nah, mail server itu terpisah, gitu ya, sama si DNS. Jadi dia harus DNS-nya itu dapat dari yang server DNS. Nah, server DNS ini bisa ngedeteksi si server mail server. Jadi tadi kan sama semua IP-nya, berarti berubah untuk DNS berarti 2.1, ya. Terus mail server itu 2.2, HTTP itu 1.1. Nah, nanti HTTP servernya itu halamannya bukan Cisco lagi, tapi halaman kalian tadi ya, profile kalian diisi. Ada linknya lah, ya minimal ada link, hyperlink lah, ada hyperlink 3 hyperlink gitu di halaman indeks. Ya, sudah jelas belum? Gimana kelas, sudah jelas? Jadi itu nanti konfigurasinya beda-bedain, Pak? Beda konfigurasinya. Tadi kalau saya contohnya tadi satu server aja, tapi hampir mirip sih sebenarnya, cuma beda IP. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Ada, Pak. Ya. Untuk service DNS itu IP-nya bisa nggak ibaratnya nggak pakai IP port servernya, Pak? Kan misalkan port IP server yang kita pakai di sini kan 1.1 nih, Pak. Nah, DNS-nya kita set ibaratnya 1.15 gitu. Boleh. Bisa pakai gitu, Pak? Bisa. Kan jadi tadi kan kita ini kan IP-nya itu dijadiin statik dulu kan, si server kan statik. Bisa kita set itu. Ya, nggak harus 1.1. Tapi kan ini di topologi ini kan 2.1. Soal. Iya. Maksudnya itu loh, Pak, port IP DNS itu IP-nya apakah harus sama, maksudnya IP DNS yang di server itu kalau misalkan kita mau buat apakah harus sama dengan port IP address yang di server itu, Pak? Misalkan servernya 2.2 berarti DNS-nya 2.2 gitu, Pak. Iya. Oh. Harus sama, harus dia berada di mana? Gitu, misalnya tuh di PC1 dinamik. Dia mau mengenali si mail server gitu ya, mail server yang ada 2.2. Nah, si PC dinamik itu diisi DNS-nya si 2.1. Sama seperti kalian pakai DNS-nya Google kan? 888 tuh. Ya. Nah, itu kan Google itu ngerekam semua namanya, semua nama, semua IP itu direkam di database dia, namanya DNS servernya dia. Nah, kalau kita pakai DNS dia pasti kenal. Tuh. Sama sih konsepnya, ini kan kayak konsep internet sebenarnya. Gitu ya. Berarti nih, Pak, work account-nya make IP address dari si DNS servernya dong, Pak? Iya. Untuk DNS. Gitu. Jadi dari DNS server yang ada di atas itu ya, yang di IP 2, bukan di IP 1 DNS-nya. Yang IP 1, 192.168.1 itu hanya DHCP aja ngasihnya. Tapi di dalam DHCP itu ada kan tadi ngasih DNS. Ada ngasih apa lagi gitu kan. Nah, itu gimana? Kalian tugas goalnya gitu ya. Si PC ini bisa akses HTTP, FTP yang ada di 2.1, dan dia juga bisa akses mail server yang ada di 2.2 gitu. Sama seperti tadi, kalau tadi kan saya simulasinya satu server. Kalau ini servernya udah terpisah nih, bisa sendiri-sendiri gitu. Jangan biar ketika down nanti ya rusak semua. Ini kan misalnya servernya atau down ya berarti nggak bisa mail, tapi HTTP tetap jalan, FTP tetap jalan. Dan sudah kerjain ya, kerjain ya. Ada pertanyaan?
Pak, buat yang FTP itu gimana Pak? FTP, kenapa? FTP kenapa? Tadi FTP kan saya contohin untuk kita upload data. Tadi kan dari PC kan ada tuh sampel filenya. Nah itu dicoba upload sampel filenya gitu kan, tapi dilihat IP address si FTP servernya sampai bisa misalnya nanti kalian coba simulasiin di bikin laporannya dilihat, oh FTP ini Pak bisa upload, bisa rename, misalnya bisa directory dan bisa delete gitu. Dan ada pertanyaan? Ada? Sudah jelas? Tidak, Pak. Waktunya 2 minggu ya, Pak. Apa? Waktunya sampai Senin. 2 minggu. Nah, 2 minggu. Seminggu lah. Ya. Seminggu. Bisa kan ngerjain? Pak, yang tugas yang teori tadi waktunya itu kayaknya di e-learning sampai hari Minggu aja, Pak. Iya, yang tadi ya. Sama Pak Herunya kayaknya cuma sampai hari Minggu doang emang. Oh, gitu, oke, Pak. Ya, emang dari bapaknya itu yang setting. Pak, izin aja dong, Pak. Ya. Pak Heru itu kelas besar ya, Pak? Kelas besar harusnya, tapi kan kita nggak ada kelas besar ini, satu kelas doang. Enggak, maksudnya nanti kita kelas kecil sama Bapak gitu. Ini udah kelas kecil kita, sama Pak Heru juga kelas kecil loh, nggak ada kelas besarnya. Berarti sampai akhir teori kita sama Pak Heru, Pak? Enggak, Pak Heru cuma 5 kali pertemuan. Enggak pertemuan. Dia dosen UPN, Pak. Dia dosen IPB, kan dia udah ada. Nggak masuk ya pertemuan pertama. Kan dia udah pertama perkenalan. Gimana ini? Enggak, soalnya informasi yang tertrival tadi kelas besar juga, Pak. Iya, Pak, maaf, Pak. Kelas besar. Iya, harusnya kelas besar. Ternyata kan di Jarkom lanjut itu cuma satu kelas. Ya, jadi dia dimasuk aja di sini gitu udah. Iya, Pak Nyelinap. Hah? Kenapa? Iya. Jadi kita kelas besar kelas kecil sama aja, Pak. Kalau kita kelas besar kelas kecil orangnya cuma segini doang. Bimbel, Pak. Bimbel khusus lah ini, Bu. Spesial ini untuk Cutting kan pada lulus, Pak. Kenapa? Yang cutting udah pada lulus. Cutting belum. Peminataan ini. Jarkom. Iya, Pak. Udah lulus kayaknya waktu kemarin. Udah lulus waktu itu kok saya ngajar deh Jarkom. Udah mereka. Nggak jadi mentor, Pak. Nggak jadi apa? Mentor. Mau dimentorin? Mau dimentorin, ntar saya suruh anak bimbingan saya suruh mentorin kalian. Iya, Pak, biar bantu-bantu, Pak. Bantu-bantu, bukan bantu ngerjain ya. Enggak, kita bantu nanya-nanya. Kalau nanya Bapak terus kan nggak enak, antar Bapak terganggu gitu, Pak. Oh gitu. Ya nanti saya kasih deh mentornya. Yang paling jago, Pak. Ada. Iya, soalnya Stephen mau jadi penerusnya, Pak. Oh gitu. Itu Ana bisa kok, Ana jago. Ya. Kalau saya nggak saya balas, Pak, kalau dia ngechat. Oh gitu. Tuh, Pak, Tiara aja bilang, Pak, mantap Stephen katanya, Pak. Ya, ntar Stephen jadi mentor lanjutnya. Gitu. Sudah? Oh ya, jangan lupa di chat tulis ini nama untuk absensi. Biar record jadi ada buktinya. Itu untuk tugas udah jelas ya. Jadi di tengah-tengah tuh ada router ya. Bukannya switch, jadi ada router. Berarti routernya itu ada IP address-nya. IP address ada 2 ya. Itu tadi yang sempat disinggung-singgung Pak Heru yang tadi. Jadi di tengah-tengah ini ada router. Nah, router itu punya 2 networking. Ada network 192.168.1 networknya sama 192.168.2 gitu. Nah, ini belum ada namanya routing protokolnya belum kita pakai routing protokol ya, nggak pakai routing statik atau dinamik karena masih satu router gitu. Nanti bikin laporannya, dikumpulin PKT sama laporannya di Jeep per orang ya ngerjainnya. Bisa kan? Iya, Pak. Oke, sip. Oke, kalau sudah absen belum? Oke, kalau sudah absen terus. Oke, kalau sudah saya akhiri ya untuk pertemuan praktikum hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Terima yang kasih Pak. Bentar Pak, belum absen Pak. ya yang sudah absen bisa live dari grup ini. Room ini. Di sini praktikum lagi Pak. Apa? Ya nanti kan Keamanan data. taman data bisa dimajuin nanti. Nanti ya? Nggak tahu Pak, nanti saya tanyain Pak. Mau dimajuin emang Pak? Iya, soalnya sore banget itu. Aduh, ngantuk. Iya Pak, jam Iya Pak, setengah. majuin aja Pak. Habis ini juga nggak apa-apa Pak. Ya, ya, kontak ke saya aja deh. Siapa nih? Ya, nanti saya kabarin Pak. Ya, Soalnya boleh. ada yang ambil kelas itu Pak, IR juga Pak. Nah, itu ngerinya ada yang bentrok gitu. Coba kabarin aja kalau bisa kita majuin ya. Iya Pak. Iya Pak, nanti saya kabarin. Makasih Pak. Oke ya, sama jangan lupa absen. Pak, mau nanya dong Pak. Ya. Bedanya HCP yang di IP sama yang di service apa ya Pak? TCP IP yang di servis. Di servis. Service yang di server kalau nggak salah. Ntar dulu. Yang di server ini kenapa? FTP. Yang DHCP-nya Pak. Oh, DHCP. DHCP ya, kenapa? Ini Bedanya apa Pak sama yang di yang di PC? yang di PC. Di PC kan waktu setting IP ada yang statik, ada yang DHCP juga Pak. Ya. Nah, Bedanya, kalau yang Iya. di PC itu DHCP client namanya. Ini kan kliennya nih, DHCP client. Jadi dia hanya minta request si IP dari server di sini. Ya, ini kliennya doang. Gitu, ini kliennya nih. Kalau di sini dirubah, di server dirubah, otomatis di kliennya akan berubah. Di sininya berubah, settingannya berubah semua. Gitu. Makanya itu kenapa kita pakai DHCP. Jadi satu konfigurasi untuk semua klien yang terkoneksi. Kalau kita statik kan satu-satu tuh. Lumayan ribet. Kalau misalnya banyak ya, kita kan bayanginnya di UPN aja ada 500 sampai 1000 komputer. Coba aja setting satu-satu. Kalau nggak lupa. oh itu berarti DHCP semua ya Pak? DHCP semua. Iya. Setiap lainnya DHCP semua. Tapi bedanya kalau di service ini server ya. Kan tadi dia basisnya server, yang satu lagi basisnya klien. Gitu. Kalau si server sendiri bisa jadi DHCP nggak Pak? Bisa, tapi nggak direkomendasi. Bisa, Oh. dia ada DHCP server juga, DHCP klien. Nih, gitu kan ada nih. Tapi nggak ada rekomendasi. Nggak muncul? Hah? Nggak muncul? Iya, nggak gerak maksudnya. Oh, dulu. Oh ininya, dulu di stop dulu deh. Iya di sini. Nah, ya, ini kan ada service, ya, DHCP service. Ini juga desktop, dia ada DHCP client. Nih. Tapi kalau server itu harus statik, dia nggak dinamik. Kalau dinamik nanti berubah-berubah, si klien yang di bawahnya dia tadi yang minta layanan dia ini bingung, nanti bisa nggak koneksi. Gitu. Jadi makanya biasanya tuh kalau kita konfigurasi server, misalnya di data center itu harus dihitung kira-kira servernya dari 1 sampai berapa gitu. Jadi biar nggak overlap sama si klien. Kirim ke klien nanti dia akan bentrok IP-nya. Tuh. Okay. Tapi kalau di PC sendiri nggak mungkin kebentrok ya Pak? Kalau apa user? Enggak. Kecuali ada si kliennya user ngisi IP sendiri. Ternyata IP-nya sudah digunakan. Kebentrok. Kan bisa. Gitu. Itu IP-nya pasti berubah terus Pak? Berubah. Dia berubah pasti ada. Ini kan kurang waktunya. Sebenarnya kalau settingan aslinya di server beneran, ini ada waktu dia dipinjemin. Ini kan IP ini dipinjemin sama server sebenarnya. Gitu. Iya. Ada list time-nya gitu. Misalnya list time-nya 1 hari. Dia dapat nih misalnya 1.10 1 hari. Besok lagi dia ketika dia mau nyalah lagi bisa berubah tuh jadi 12 gitu. Itu. Oh. Itu sama seperti kita koneksi dari wireless kan kadang karena IP ini besok berubah gitu kan. Nah, ada juga yang nggak berubah-berubah. Nah, seperti itu sama. Jadi IP itu dipinjamkan, bukan selamanya dipegang sama klien.
Gitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi ya? Apa sudah? Pak, mau nanya Ya, Pak. ya. Siapa tadi? Itu kan yang ditugas tadi kan ada router Pak. Itu routernya perlu konfigurasi lagi atau enggak Pak? Konfigurasinya cuma IP doang. Oh, cuma nambahin API aja ya, 2. Iya. Oh, gitu. Ya. Makasih Pak. Ya. Ya tadi siapa? Oke. Jam 1 bisa Pak? Bisa semua. Kayaknya sih bisa Pak. Kayaknya harus pastiin dulu. Enggak, maksudnya ini buat seterusnya atau gimana Pak? Ibu seterusnya lah. Daripada kita sore. Ya. Oke Pak. Ya jam 1-an lah kalau misalnya bisa. Itu kan. Mau Nah, makan maksudnya siang Bapak, dulu. Bapaknya bisa kan jam 1 Pak? Bisa, saya istirahat dulu jam 1. Makan siang dulu. Oke, sampai jam makasih 1. Pak. Nanti saya Oke. kabarin lagi Pak. Ya. Lewat Nabila Pak. Ya. Dia tuh lokalnya. Oke, yang lain udah belum? Kalau sudah saya mau live juga. Istirahat yang lain juga. Gitu ya. Udah Pak, makasih Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama.